Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد Hadratul Mukarram wal Mukarramin Jamaah Masjid Asy-Syifa nu sami-sami miharap ridho kalih ampunan ti Allah Subhanahu wa taala sabada nyanggakeun salam kahormatan Islam langkung ti payun sumangga urang sami-sami mengungkapkan rasa syukur urang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Margi dugi ka denget ayeuna urang sadayana masih keneh di paparinan jatah yuswa mugi-mugi jatah yuswa urang sing langkung-langkung aya dina barokahna Allah taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat miwah salam mugi tetep tumetep dicurah limpahkeun ka paduka alam tegasna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilap ka para kulawargina ka para sahabat-sahabatna atba tabi'ut tabi'in tug dugi ka urang sadayana salaku umat mantena anu tetep pergenak mengikuti jejak langkah mantena dugi ka urang sadayana mugi-mugi kalebet umatna anu baris kenging syafaatul ujma mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang lenyepan kumaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan yaitu mengenai penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain daripada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Seperti apa dan bagaimana ceritanya? Mari kita awali. Quran surat Yunus ayat 98. Surat 10 ayat 88. Sepuluh 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman kalau imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Sadaqallah. Ya, sadaqallah. Sama seperti nabi-nabi yang lain, penolakan terhadap dakwah. Nah, Nabi Yunus pun sama. Ketika berdakwah, Nabi Yunus teri denge gitu lah. Alah, ini jengkel gitu nya. Diancam ku Nabi Yunus teh kade can. Allah rek ngalungsurkeun azab itu lamun aranjeun teu iman keneh wae. Nah, sehingga kan Nabi Yunus sampai meninggalkan kaumnya saking ku jengkelnya, saking ku jengkel gitu. Papagahan teh lain ngagara rugu mah. Kekang ngaralelewe. Nah, gitunya. Ayat ini menerangkan ya dalam tafsirnya bahwa sikap yang paling baik yang dilakukan oleh suatu kaum ialah bila seorang rasul menyeru kepada mereka, kepada kaum itu untuk beriman kepada Allah Ta'ala dengan mengemukakan bukti-bukti kebenaran seruannya, lalu mereka berkenan menyambut seruan Rasul itu dengan beriman dan melaksanakan risalah yang dibawanya. Iman yang seperti itu adalah iman yang bermanfaat dan sekaligus menguntungkan bagi kaum itu sendiri. Karena itu dilakukan di saat seseorang dalam keadaan mampu memikul beban yang dipikulkan Allah kepadanya, yaitu taklif. Iman itu tidak berfaedah bagi seseorang bila dia dalam keadaan tidak taklif, tidak terbebani ibadah.
Seperti imannya Fir'aun di saat ia akan ditenggelamkan di tengah lautan. Jadi percuma. Amantu cenah. Dia mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Karena sudah sakarat. Dia sudah melihat kebenaran akhirat. Walaupun dia mengatakan iman, tetapi tidak bermanfaat imannya itu. Kadong dora cek Sunda mah. Tadi gesrek maut kakara nyebat. Jadi iman Fir'aun di saat ia akan tenggelam di tengah lautan itu tidak bermanfaat, tidak berfaedah keimanannya, dan seperti imannya orang-orang kafir di saat mereka diazab di dalam neraka kelak. Iman cenah da geus ningali, percuma. Jadi iman di saat itu tidak diterima lagi. Nah, kaum Nabi Yunus adalah kaum yang beriman dalam keadaan taklif sehingga iman itu berfaedah bagi mereka. Nabi Yunus diutus kepada penduduk kota Nainawa. Ya. Kota Nainawa untuk menyampaikan risalah agama Allah Ta'ala. Tetapi kaum Nainawa mengingkari seruan Nabi Yunus kepada mereka. Maka Nabi Yunus menerangkan kepada mereka bahwa jika mereka tidak juga beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada mereka setelah 3 hari. Wah, ieukeun gitu nya. Di deadline-keun. Ada deadline-nya. 3 hari pokokna mah teu iman tungguan. Nah, pada hari ketiga Nabi Yunus alaihissalam menghindar dari negeri itu. Istilah poe paur cek Nabi Yunus teh. Itunya. Maka pada pagi harinya yang dijanjikan itu, mereka melihat tanda akan kedatangan azab itu. Oleh karena itu, mereka mencari Nabi Yunus. Bener cenah alah, bener ya. Itunya. Tapi geus eueuh Nabi Yunus teh geus tinggalkeun deui. Ya. Mereka mencari Nabi Yunus, tetapi Nabi Yunus tidak mereka temui. Lalu mereka berkumpul bersama-sama dengan keluarganya dan binatang ternak mereka di tengah lapang, memohon kepada Allah agar azab yang dijanjikan itu tidak ditimpakan kepada mereka. Dan mereka pun menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Itu tanpa diketahui oleh nabinya. Nah, ini sebuah pelajaran. Ya, jadi ustadznya tong bosan gitu. Itunya sebagai penyampai risalah Allah teh tong bosan. Buat teuing ketika orang bosan anjeunna kekerek tepi tah pemahamanna teh alah. Nya cek ustad teh kudu kieu. Karena itu terjadi ya kepada para santri yang tadinya di dunia gelap lah gitunya. Itu ceritanya didakwahi oleh adik saya. Nah, itu bercerita si santri-santri itu teh. Pokokna mah cenah lamun kadatangan kasumpingan ustad nepikeun ka aya rencana urang pada nunggulan cenah. Gitu aja. Mendatang ustad cenah. Urang tenggelan cenah. Naon sih ngocoblak we turu we cenah. Itu teh cenah saya posisinya sedang mabuk kata dia teh.
Pokoknya mah teu bosen gitu nya pun adi teh teras we mamagahan we. Juga mencatat apa yang saya dakwahkan dia catat. Ayo Pak catatan teh. Dia sampaikan kembali ke teman-temannya yang marana bauk gitu nya. Gitu. Nah, kemudian setelah di papagahan teh cenanya apa yang saya rasakan tengenah we cenanya di papagahan teh pokoknya mah asa ditenggelan we cenah asa disindiran we tuluy ilmu datang deui urang tenggelan cenah geus badami nah begitu jo teh cenanya nu tadi narek narenggelan teh kala ka era cenah cara ricing we papagahan deui gitu nya gitu nah cenah eta anu tadi narek nenggelan teh orang teh cenah kalaka malikir naon cenanya jadi kata-kata teh panginten bagaimana mungkin seseorang yang akan menyelamatkan ditenggelan cenah gitu sampai ke aya perasaan gitu nya cenanya itu ustad rek nyelametkeun urang beurnya cenah urang teh posisina aya dina itu kasalahan rek dibenerkeun eta teh cenah si hate eta teh sepakat sadayana diraku cenah gitu akhirnya mah dengekeun we dengekeun deui betul cara nenggelanana teh dengekeun deui cenah. Nah pada waktu itu didengekeun cenah ngan asup tinu ceuli katuhu keluar tinu ceuli kenca ya geus ustadna mah teu balik deui we gitu nah proses detok. Tapi akhirnya ya anu di papagahan eta teh menemukan suatu naon istilah nama suatu peristiwa eta naon teh lah terbayang bagaimana papagah eta teh kabayang gitu. Nah, ceritanya ada salah seorang temannya anu overdosis, anu OD sampai meninggal di hadapan mereka, kemudian keluar darah dari setiap pori-pori. Kan bucuk meureun tekiat nahan, iya kan minum-minuman, wah segala dioplos, wah ngajago gitu. Kuat urang cenah di babaturan boro-boro kuat ngajungka aya. Gitunya. Nah, mereka melihat sakratul maut. Itunya temannya sakratul maut dijil darah tina palawangan dinu iyo barijil bahkan dinu pori-pori ge remes saking dahsyat eta minuman ieu nya saking dahsyat minuman keras dioplos gitu meureunnan eta ngancurkeun etana tah pembuluh darahna hancur. Nah setelah melihat itu dia teringat gitunya, wah cariosan ustad deh gitu. Nah akhirnya ya mereka mencari persis seperti itu neangan. Wah cenah orang teangan aya nama ustad teh mau ditenggelan di teangan cenah anu orang dengekeun. Ustad lagi sekali. Gitu, geus ka pasantren ustadna ge ka Cijapati. Pak, disusul Pak, pakai angkot. Malam-malam. Itu, pakai angkot Cimahi. Wah, odunan cenah. Orang susul ke pesantren. Sampai gitu, Pak. Abring. Preman-preman teh tah. Wah, atuh dong. Sieun, Pak, karena melihat. Jadi bener kabayang tah. Itunya kabayang bagaimana terjadi gitu kan, terjadi di hadapannya. Apa yang diterangkan oleh adik saya itu terjadi. Akhirnya mereka berbondong-bondong pakai angkot Pak ke Cijapati. Ya, sampai alhamdulillah gitunya anu malah santren. Gitu dugikeun ka Ibu Ramana oge milari teh ararato. Alhamdulillah. Pun anak jadi salah ladar gitunya. Ya kan geus bingung Pak. Terus bisa dicarek begitu mah. Jengkel anu jadi kolot nage kan gitu. Sampai cek bari basana sampah masyarakatnya terjadi.
jadi sampah masyarakat. Nah, itulah non istilah nama bagaimana mengajak iman seseorang itu luar biasa. Gitu. Nah, sampai istilah nama mereka bertobat, kemudian tidak lama berselang mereka bertobat, adik saya meninggal, Pak. Itu di usia 24 tahun. Tapi yang menjadi ya saya harus merasa bangga karena ilmu yang saya sampaikan dia catat, oleh adik saya catat, kemudian dia pun sampaikan kembali kepada orang-orang yang teman-teman mereka yang belum beriman lah katakannya, sampai mereka beriman, sampai mereka masantren, sampai saat ini dirasakan gitu kan ya manfaat ilmu itu teh. Jadi regreg tadi dia teh itunya dalam keadaan meninggal, kemudian meninggalkan ilmu yang bermanfaat bagi itu teman-temannya yang tadinya dalam keadaan posisi gelap gulita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, dari peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka dan membatalkan penurunan azab kepada mereka. Kemudian Allah memberikan kepada mereka kesenangan hidup sampai akhir hayat mereka sebagai balasan dari keimanan mereka. Jadi dipaparinan kenikmatan kaum Nabi Yunus ini. Maka dalam ayat ini, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain daripada kaum Yunus? Nah ini kan ada pertanyaannya. Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu, yaitu sampai maut. Jangan pika ajal, Allah berikan kenikmatan karena bermanfaatnya iman tersebut. Kemudian Allah berfirman, mengapa wahai Muhammad tidak ada penduduk suatu kota di antara umat-umat yang sebelum engkau yang beriman seluruhnya kepada Rasul-Rasul yang kami utus kepada mereka, bahkan tiap-tiap Rasul yang kami utus sebelum engkau selalu didustakan oleh kaumnya atau oleh kebanyakan kaumnya. Sebagaimana firman Allah, kita buka surat Yasin ayat 30. Surat 36 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Allah menerangkan bahwa sikap dan tingkah laku orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kufur terhadap ayat-ayat Allah,
ya, yaitu kaum-kaum yang kafir semacam ini sangat disesalkan. Mereka tidak hanya menolak seruan iman, tetapi juga memperolok-olokkan para rasul dan orang-orang yang telah beriman. Bahkan tak jarang mereka menganiaya dan membunuhnya. Jika mereka mau berpikir dengan akal yang sehat, pastilah mereka menerima seruan iman dari para rasul dan orang-orang yang telah beriman. Nya eta we. Anu marabok kan geus aya ngarencana rek neunggelan kan gitu nya. Nolak pan eta teh hate ieu nama. Tapi ketika terjadi di hadapan matanya, ya, bagaimana azab Allah terhadap orang-orang yang isrof berlebih-lebihan, ya atau da ari overdosis seperti ari over teh meureunna kalau leuwih gitu. Eta teh name nu dieueut nya. Nah ternyata Fir'aun pun kan lain overdosis, overdosa. Ya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala imannya tidak bermanfaat. Iman tah Firaun teh cek Allah teh. Tetapi keimanannya setelah nyawanya akan keluar. Aku beriman, kadang norak. Bahkan ya jika mereka mau menerima, niscaya iman itu akan bermanfaat bagi mereka. Allah menerangkan kedudukan orang-orang kafir di akhirat kelak tatkala mereka ditimpa azab yang dahsyat karena mendustakan para nabi dan para rasul. Namun ya kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dalam kisah ini, bagaimana ternyata iman itu akan bermanfaat kecuali imannya Fir'aun dan imannya orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Allah. Kita perhatikan ya. Surat Yunus, surat 10 lagi, surat 10. Ayatnya 91-92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad qablu wa kunta minal mufsidin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 90 Pak coba terjemah nanti 80. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian mengikuti mereka Fir'aun
dan bala tentaranya untuk mendolimi dan menindas mereka sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim. Mengapa baru sekarang kamu beriman padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan kamu dengan jasadmu agar engkau dapat menjadi bagi orang-orang yang datang setelahmu pelajaran, tetapi kebanyakan dari manusia terhadap tanda-tanda kekuasaan kami benar-benar tidak mengindahkan. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini menceritakan kisah tenggelamnya Fir'aun bersama bala tentaranya dan pemuka-pemuka kaumnya ke dalam laut tatkala mereka mengejar Bani Israel yang menyertai Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir. Diceritakan bahwa Bani Israel yang berjumlah 600.000 orang. 600.000 orang. Ya. Jadi Bani Israel itu banyak. 600.000 keluar dari Mesir secara massal di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Kabayangnya ngabrul na eta jalmi dengan membawa serta ya perhiasan yang dipinjamnya dari orang-orang Egypt, penduduk pribumi Mesir. Hal itu menjadikan Fir'aun yang memang sudah membenci dan memusuhi Bani Israel makin marah dan murka. Maka dengan segenap bala tentaranya dan kekuatan perangnya serta kebesaran kerajaannya dikerahkan untuk mengejar Bani Israel, kaum Nabi Musa itu telah sampai ke tepi laut. Sewaktu matahari telah terbit, enjing-enjing berartinya, dan Bani Israel melihat di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya hampir menyusul dan menjangkau mereka, berkatalah mereka kepada Nabi Musa, apa daya dan bagaimana kami dapat meloloskan diri dari kejaran Fir'aun yang sangat kejam dan bengis itu. Sedangkan di hadapan kami tidak ada jalan lain kecuali lautan yang membentang luas ini. Bismillah, alhamdulillah, mangga kita lanjutkan kembali. Tafsir surat 10 ayat 90 ya. Sewaktu matahari telah terbit dan Bani Israel melihat di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya yang hampir menyusul dan menjangkau mereka. Berkatalah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, apa daya dan bagaimana kami dapat meloloskan diri dari kejaran Fir'aun yang kejam dan bengis itu. Sedang di hadapan kami tidak ada jalan lain kecuali lautan yang luas membentang ini. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, Robku menyertaiku dan akan menunjukkan jalan keluar kepadaku. Kan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Thurnya sareng sahabat Abu Bakar, padahal dikejar sama kan? Padahal kari ngolong kecenah katingali kan gitu. DR. Cuman tenang, kata Nabi, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Tenang. Demikian pula Nabi Musa menjawab, Tuhanku menyertaiku dan akan menunjukkan jalan keluar kepadaku. Kemudian datanglah seketika itu wahyu Allah yang memerintahkannya kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu.
maka setelah dipukul terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Lalu terbuka 12 lorong di dasar laut yang sudah mengering untuk 12 suku Bani Israel yang ikut dalam rombongan Nabi Musa alaihissalam. Atuna 16.000 jalmi mentas lautan, kan kabayangnya berbondong-bondong. Maka tatkala Fir'aun sampai ke tepi laut dan melihat Nabi Musa beserta Bani Israel melintasi jalan di antara belahan gunung airnya, gunung air yang besar menuju seberang laut yang lain, ia berpikir akan meneruskan pengejarannya melintasi jalan yang sama di dasar laut yang sudah mengering itu, di antara belahan gunung-gunung air yang besar. Namun ia ragu dan bimbang untuk menempuh jalan yang terbuka bagi Nabi Musa dan Bani Israel di tengah-tengah belahan gunung air laut yang besar itu. Dan selagi ia menimbang-nimbang untuk memutar kendali kudanya kembali, tiba-tiba lewatlah kuda Jibril menghampiri kuda Fir'aun seraya meringkik, dan dibawalah larat maju ke depan tanpa dapat menguasai kendalinya. Wow. Jadi dina tafsir mah kuda malaikat Jibril oge nyaketan kuda Fir'aun, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh Fir'aun, sehingga akhirnya turunlah ia bersama bala tentaranya ke dasar laut yang mengering, ya, sambil berkata untuk membesarkan hatinya sendiri, tidaklah Bani Israel lebih patut daripada kami untuk menguasai laut. Alah, eta masih kena kesombongan. Demikianlah, maka setelah kaum Fir'aun semuanya sudah turun ke dasar laut, sedang manusia terakhir dari Bani Israel pengikut Nabi Musa sudah berada di seberang yang lain, jatuhlah perintah Allah dan kembalilah air laut yang terbelah itu menjadi satu, mengubur hidup-hidup Fir'aun dan kaumnya sebagai balasan dan azab Allah terhadap kecongkakan dan kekafiran mereka kepadanya dan kepada Rasulnya. Berkatalah Fir'aun tatkala menghadapi maut dalam keadaan hampir tenggelam. Fir'aun berkata, aku beriman, aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku berserah diri sebagai seorang muslim. Lalu terdengarlah suara olehnya sebagai jawaban kata-katanya itu. Al-an itu kan sekarang bahasa Arabnya. Al-an sekarang. Kam sa'atul an, jam sabaraha ayeuna. Dalam ayat ini al-an, maka sekarang, ya, baru sekarang kah engkau beriman? Percaya padahal engkau telah melanggar dan berbuat maksiat sebelum hari ini, dan engkau termasuk orang-orang perusak dan pendurhaka. Ieu oper dosa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qala Fir'aun amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil law ra'aitani wa qad akhadtu min halil bahri fadasastuhu an tanaluhu rahmah." Berkatalah kepadaku malaikat Jibril, coba engkau dapat melihat aku tatkala Fir'aun mengucapkan kata-kata aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Bagaimana aku segera mengambil segenggam tanah hitam dari dasar laut dan memasukkannya ke mulut Fir'aun karena kekhawatiranku ia akan memperoleh rahmat dari Allah dikarenakan ucapannya itu. Alah, dia mau walan we geus sebenarnya ku naon? Ku leutak.
letak laut hidungnya eta letak laut teh dapat geuningan ketika di Aceh nya kan abdi ninggal heula ka basisirna setelah hancur habis nya we hidungnya lumpurna teh nika hidung. Nah, sesuai dengan hadis ini kata malaikat Jibril, ya, bagaimana aku segera mengambil segenggam tanah hitam dari dasar laut dan memasukkannya ke mulut Fir'aun. Diwawakeun artinya karena kekhawatiranku ia akan memperoleh rahmat dari Allah dikarenakan ucapannya itu. Kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama salaf bahwa ada kalangan di antara Bani Israel yang meragukan kematian Fir'aun. Jadi ada di antara Bani Israel yang meragukan kematian Fir'aun. Cenah buat maut cenah gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah diapungkanlah tubuh kasarnya yang masih lengkap dengan pakaian perangnya di atas air. Jadi diambangkeunnya agar hilanglah segala sakwa sangka mengenai kematian Fir'aun yang tenggelam di laut bersama kaumnya yang kafir itu. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah, Al-yauma, pada hari ini aku selamatkan, aku angkat tubuh kasarmu. Maka pada hari ini aku angkat tubuh kasarmu dari dasar laut untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan menjadi bukti nyata tentang kematianmu, serta menjadi bukti bahwa Allah yang Maha Kuasa tiada sesuatu yang dapat bertahan terhadap murka Allah dan tiada pula sesuatu yang akan lolos dari azabnya bila ia menghendaki. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memasuki kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Maka bertanyalah beliau, hari apakah ini yang kamu lakukan saum di dalamnya? Mereka menjawab, inilah hari kemenangan Nabi Musa dari Fir'aun, atas Fir'aun. Lalu bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, antum ahaqqu bi Musa wa minhum fasumu. Kamu adalah lebih berhak atas Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Ya, ke para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Engkau adalah lebih berhak atas Nabi Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Maka hendaklah kamu berpuasa pada hari itu. Nah, itu Asyura teh. Jadi di antara peristiwa yang menjadi timbulnya hukum syariat saum sunat Asyura teh eta, bahwa orang-orang Yahudi merasa bahwa nya eta Yahudi Bani Israilnya, jadi merasa bahwa sudah diselamatkan sehingga mereka saum. Maka kata Nabi, antum kepada sahabat kalian ahaqqu bi Musa wa minhum fasumu. Kamu adalah lebih berhak atas Musa daripada mereka orang-orang Yahudi, maka hendaklah kamu berpuasa pada hari itu. Jadi anu hak saumannya orang Islam. Nah, maka inilah iman yang tidak bermanfaat. Tidak sama dengan imannya kaum Nabi Yunus alaihissalam yang dikasih tempo 3 hari. Pas hari ketiganya tanda-tanda azab akan turun, kemudian Nabi Yunus meninggalkan mereka, akan tetapi mereka cepat-cepat bertobat kepada Allah. Akhirnya iman mereka bermanfaat ketimbang imannya Fir'aun. Fir'aun ge sami. Jadi geus datang azab kakara itu.
Tapi eta tadi dinu hadisna ge cenah gawat di bawalan Nabi Musa Nabi Firaun pada bisi menang rahmat cenah ti Allah. Gitu kan. Kita perhatikan surat 40 surat Ghafir atau surat Mukmin ayatnya 84 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين قالوا آمنا بالله وحده كفرنا فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وخسر هنالك الكافرون صدق Allahul Azim. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami sekutukan dengan Allah. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Sadaqallah. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat azab kami. Itulah sunatullah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi iman teh ente berguna ari ketika melihat azab. Kemudian kata Nabi, tidak berguna iman seseorang ketika matahari terbit dari barat. Jadi ketika nanti matahari terbit dari barat, kemudian orang-orang beriman, sudah tidak akan bermanfaat iman itu, mau diterima iman. Jadi kembali kepada
kisah Nabi Yunus yang imannya bermanfaat. Bahkan manfaat keimanan itu ya bukan sekedar terhindar dari azab, akan tetapi sudah menjadi kewajiban Allah menyelamatkannya. Bukan hanya dihindari dengan azab, akan tetapi Allah akan menyelamatkannya dengan keimanan itu. Jadi dalam surat 147, coba dibuka kembali surat 4, surat An-Nisa. Surat 4, surat An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم وكان الله شاكرا عليما. Sadaqallahul azim. Dari 146-nya coba artinya dari 146-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus dan ikhlas menjelaskan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. 147-nya. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, ini. Jadi manfaat keimanan teh Allah akan mereka itu adalah bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar, dan Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jadi keimanan, kepercayaan, ya, iman orang. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin melihat orang yang beriman, cukup kalian melihat orang itu mendatangi masjid untuk beribadah. Jadi anu ke masjid mah geus pasti eta mah iman. Nah, justru anu teu ka masjid pertanyaan. Hah? Oh benar. Kecuali nu maling. Beda deui niatna tanya. Datang ke masjid namangan luak liuk. Palingeun. Orang yang datang ke masjid makanya tadi untuk beribadah kepada, bukan untuk maling kenceleng. Untuk beribadah kepada Allah. Mun da peryogi iman atuh nu anu ka masjid teh. Ya, orang percaya bahwa dengan kita berjamaah, dengan kita mengurus masjid, dengan kita mengelola, memanage masjid, kan dasarnya keimanan. Dalam menerima dasaran ku keimanan teh yang teuing ini teh ge. Ya, ku ngalengkahna ge, Pak, berat atuh rek ka masjid teh. Nah, naon cenah ka masjid. Ya, secara materi mah naon untungna? Kalakah kita ngaluarkeun materi.
Anu arangkat ke masjid mah kalau kita sodako. Kan gitu. Padahal itulah manfaat iman ya. Sebagai penutup kita tutup surat dengan surat 10 ayat 103. Surat Yunus ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Sadaqallah. Eta nya kewajiban kami cenah. Menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, alhamdulillah, semoga keimanan kita pun ya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.